Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Puji nama Tuhan, kita pagi ini sudah dibangunkan dengan nafas kehidupan yang baru, hari yang baru di akhir minggu ini. Kita percaya setiap kita diberkati sepanjang minggu ini dengan kasih, dengan kesaksian yang kita terima bersama, berjalan bersama Yesus. Dan mari kita siapkan hati kita pada pagi ini untuk kita datang menyembah Tuhan. Kita percaya penyertaan sepanjang malam Tuhan memimpin kita dan membangunkan pagi ini dengan kesehatan dan kekuatan yang baru. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, kalau pagi ini kami sudah dibangunkan dengan kasih-Mu, dengan anugerah-Mu, sehingga kami dapat menikmati Engkau Tuhan pada pagi ini Tuhan, untuk kami dapat mendengar kebenaran firman-Mu dan kami mendengar kesaksian-kesaksian. Tuhan, curahkan urapan-Mu Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir di dalam ibadah doa pagi ministry ini. Tuhan, kirim jiwa-jiwa yang akan datang di dalam Zoom ini Tuhan, dan juga Tuhan kami percaya Engkau akan mengurapi kami Tuhan, dan pakai hamba-Mu Tuhan, Sis Erniwati Marbun yang akan menjadi moderator pada pagi hari ini. Dan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang akan bersaksi, yang akan menyampaikan renungan dan juga akan sharing Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu melingkupi kami. Terpujilah nama Tuhan dari kekal, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk kita dapat menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik buat kami. Engkau begitu luar biasa buat setiap kami yang hadir. Anugerah-Mu tidak berakhir dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Amin. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, 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 yes Jesus, semua karena anugerah-Mu. Haleluya Yesus. Engkau lingkupi kami dengan anugerah-Mu Tuhan. Tak henti-hentinya kasih-Mu atas kami Bapa. Perjalanan hidup kami Tuhan, Engkau sudah tuntun. Engkau yang punya otoritas atas hidup kami. Untuk itu kami mau mengucap syukur kepadamu ya Tuhan.
penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu. Engkaulah Allahku. Oh, oh, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Selamat yang baru bergabung di dalam Zoom meeting ini. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita mulai masuk di dalam kesaksian, di dalam kita mau sharing firman Tuhan. Dan sebelum kita mau masuk di dalam kesaksian dan juga sharing ini, mari kita akan menyanyikan satu pujian kembali, yang dimana walaupun keadaan kita tidak baik, walaupun kondisi kita tidak baik, tetapi Allah kita selalu beserta dengan kita. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada? Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya
Mari sama-sama nyanyikan pujian. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Haleluya, haleluya Yesus. Oh ya, kasih-Mu Tuhan memegang hidup kami. Terima kasih Bapa, Kau kendalikan hidup kami di dalam Engkau Yesus. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Segala pujian, segala hormat dan kemuliaan, Engkaulah Allah dan Raja kami yang memegang kendali kehidupan kami. Itulah Yesus Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Kami persilakan Ibu Erniwati. Terima kasih buat Ibu Uci yang sudah membawa kita dalam pujian penyembahan luar biasa. Selamat pagi, shalom buat kita semua. Ya, dimana saya bersyukur pagi hari ini diberikan kesempatan untuk menjadi moderator dalam ibadah doa pagi ministry kita. Baik, sebelum kita memulai, mari kita kembali berdoa ya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa pagi hari ini biar kami boleh Tuhan Yesus dalam pagi ini dalam ruang kesaksian di mana kami mau menyampaikan
mau menceritakan bagaimana Tuhan yang sudah memberkati, mengubahkan kami. Terima kasih Bapak, ambil alih semuanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak, Mama, Saudara kita semua terkasih. Kalau pagi hari ini kita kembali bisa bergabung, ya ada banyak aktivitas yang telah dilakukan kita oleh DPM, ya khususnya di mana kita turut berduka cita, di mana ya Ibu Stella dalam keadaan duka, tetapi puji Tuhan kita semua anggota DPM kita boleh saling mendoakan, meneguhkan, dan semua berjalan dengan baik. Terima kasih buat kita semua. Dan nanti ada ruang kesaksian bagi kita, dan setiap yang menyaksikan, memberi kesaksian diberi waktu 5 menit. Amin ya, sukacita kita, haleluya. Baik, saya akan menyampaikan sebagai dasar firman Tuhan bagi kita, di mana dari 1 Petrus 2 ayat 9, saya buat ambil temanya identitas kita di dalam Kristus. Amin. Kita bersemangat, kita berkobar, di mana pagi hari ini kita mau hancurkan pekerjaan iblis lewat kesaksian kita. Haleluya. Saya akan membacakannya kepada kita. Firman Tuhan katakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Luar biasa ya, Bapak, Mama, semua kita yang hadir pada pagi hari ini. Sesungguhnya ini firman ini, inilah dasarnya kita. Sehingga sampai saat ini pun kita boleh terus memiliki roh yang berkobar melayani Tuhan. Karena firman Tuhan ini katakan tadi, kamulah bangsa yang terpilih. Ya, nah identitas itu, apakah arti identitas? Identitas adalah ciri khas, amin, jati diri atau tanda yang melekat pada seseorang atau kelompok yang membedakannya dengan yang lain. Dan ini harus kita miliki, ya. Kita punya ciri khas, penampilan kita, style kita, kepribadian kita, ya. Kita harus punya ciri khas. Kelompok kita, saat ini kelompok kita rumah, di mana kita adalah doa pagi ministry DPM, harus punya ciri khas, harus punya style, ya, di dalam Tuhan. Jadi ayat ini menjelaskan sesungguhnya siapa kita menurut pandangan Tuhan. Bukan menurut masa lalu kita, bukan menurut kegagalan kita. Jadi hidup kita ini bukan apa atau penilaian orang lain atas kita, ya. Identitas orang percaya kita dibangun atas karya Kristus di dalam hidup kita. Oleh karena begitu banyaknya, tidak terhitung karya Kristus dalam hidup kita sejak kita menerima kelahiran baru, sejak kita menerima Yesus dalam hidup kita. Amin. Luar biasa. Nah, dikatakan tadi firman Tuhan ini, kita adalah, ya, ini yang membuat kita semangat untuk pergi menyampaikan kabar baik. Yang pertama tadi dikatakan bahwa kita bangsa yang terpilih. Amin. Bangsa yang terpilih. Artinya di sini kita dipilih oleh Allah
Karena kasih karunia Tuhan, bukan karena kita pintar, bukan karena kita hebat, bukan karena kita memiliki semua. Semuanya itu tidak berlaku di hadapan Tuhan. Rasul Paulus katakan itu adalah sampah. Begitu tegasnya firman Tuhan. Jadi kalau kita juga saat ini dilayakkan Tuhan, dipilih Tuhan, dan kita berharga di mata Tuhan, ya, karena kasih karunia Tuhan. Jadi jangan ada kita yang menyombongkan diri. Mungkin saat ini kita dalam promosi, baik usaha, pelayanan, semua itu karena kasih karunia Tuhan. Tujuannya ini nanti, ya. Ya. Kemudian yang kedua dikatakan di sini, imamat yang rajani. Haleluya. Ya. Kalau kita membaca kitab Perjanjian Lama, ya, dulu imam yang menjadi perantara antara Allah dengan manusia. Amin. Tetapi sejak kematian Yesus di kayu salib, tabir itu terbelah dua, ya, sehingga tidak ada lagi yang menghalangi kita. Setiap orang yang percaya, kita itu imamat yang rajani itu datang kepada Allah. Kapan? Anytime. Amin. Ya, nggak harus melalui imam lagi, tidak. Oleh karena itu dia Yesus mati di kayu salib untuk ini, supaya kita datang kepada Allah dalam doa, calling to worship, pujian penyembahan firman Tuhan, bersekutu, ya. Kemudian apa? Ya, kita menjadi saksi bagi dunia ini. Kalau kita imamat yang rajani, kita harus menjadi saksi bagi dunia ini, ya. Dan kalau kita imamat yang rajani, kita harus melayani sesama. Kalau kita belum melayani sesama, ini firman Tuhan. Amin, bukan saya yang katakan. Ini firman, ya. Kita harus menjadi saksi bagi dunia dan kita melayani sesama. Jadi rajani itu berarti kita memiliki martabat dan otoritas sebagai anak raja. Dahsyat, luar biasa. Sepanjang malam saya renungkan firman Tuhan ini. Padahal firman Tuhan ini sudah kerap sekali, sudah sering kita dengar. Ya, apa firman Tuhan 1 Petrus 9? Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, itu sudah kita luar kepala hafal. Tetapi kalau kita renungkan, tadi malam saya berdoa, merenungkan, mengingat masa lalu, bagaimana Tuhan sudah pilih, Tuhan selamatkan, luar biasa. Sehingga kita katakan imamat yang rajani. Ketiga, ya, dikatakan tadi bangsa yang kudus. Kudus berarti kita dipisahkan untuk Tuhan. Bukan berarti kita sudah sempurna. Ya, nobody is perfect, ya. Gak ada yang sempurna di atas muka bumi ini. Kalau ditanya kita juga di grup ini, siapa yang sudah sempurna, tidak akan ada yang berani angkat tangan. Ya, jadi bukan berarti sempurna, tetapi hidup kita, style kita harus berbeda dengan cara dunia. Kita menjaga perkataan kita, ya, pola pikir kita, sikap kita, keputusan kita tidak sembarangan lagi. Setiap perkataan kita mencerminkan Kristus, sehingga kemana imamat yang rajani tadi, ya, pergi menjadi berkat dan membawa dampak. Ini firman Tuhan ini, ya. Makanya saya tadi malam saya renungkan, ya Tuhan, saya belum lagi, Tuhan, saya katakan, Tuhan tolong kami, ya. Dikatakan di sini. Jadi sikap dan keputusan yang kita ambil itu dimulai dari perkara kecil. Orang kan selalu berpikir, oh ya nanti keputusannya kalau saya udah bisa. No, dari mulai hal yang kecil. Saat kapan? Saat kita mulai bangun pagi. Bangun pagi, apa yang kita lakukan? Apakah kita sibuk memikirkan dunia ini atau langsung calling to worship? Ini, ya, yang keempat, yang terakhir dikatakan, umat kepunyaan Allah sendiri.
Ya, bahwa kita adalah milik Allah secara pribadi. Hebat, dahsyat, luar biasa. Kita ini milik Allah secara pribadi. Kalau kita milik Allah secara pribadi, berarti kita harus merasakan aman. Jangan takut ada masalah, jangan takut ada bahaya, tantangan. Karena apa? Ya, ada jaminan di dalam Tuhan. Tuhan menjaga miliknya siapa? Kita, saudara, bapak, mama kita semua. Yaitu waktu itulah ya kita jangan lagi hidup seperti saat ini, untuk hidup bukan untuk milik dunia tetapi milik Tuhan ya. Jadi simpulannya, tujuan identitas ini, identitas kita supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar ya. Jadi identitas kita saat ini bukan hanya status. Oh, dia statusnya saya melayani untuk menjadi terang bagi orang lain. Haleluya. Puji Tuhan. Dahsyat. Saat ini saya memberikan kita ruang kesaksian. Kita semua pasti punya kesaksian di dalam hidup kita apa saja menjadi berkat buat orang lain. Silakan Bapak Mama. Haleluya, dengan semangat dan berkobar. Silakan. Iya. Puji Tuhan. Tuhan sudah selamatkan kita, ada rencana Tuhan. Ya, silakan ada Ibu Jenny, Ibu Kristi, Bapak Yusak mungkin. Yo, silakan Bapak. Ya. Ya. Haleluya. Ibu Santi, Ibu Grace Nadia, Pak John, Ibu Maria, Non Fomi, luar Baik, biasa. Ya, saya makasih Miss Eriwati untuk sharingnya luar biasa. Uh, untuk menguatkan kita ya, khususnya keluarga kami. Pertama-tama saya mewakili adik saya mengucapkan terima kasih ya kepada keluarga besar Doa Pagi Ministry DPM yang sudah mensupport dalam doa perhatiannya dari sejak sakit sudah sekian lama, hampir setiap hari didoakan di DPM kan ya. Semua yang berdoa syafaat pasti ada diselipin nama Maria. Tetapi rencana manusia dengan rencana Tuhan beda. Kita menginginkan Maria itu disembuhkan, terutama diselamatkan ya. Karena saya pernah sampaikan bahwa dia beberapa tahun yang lalu kan dia mualaf ya, dia meninggalkan Yesus. Padahal waktu itu dia sudah berkeluarga, sudah punya suami, baru dia datang percaya meninggalkan Yesus. Jadi kami juga ya sebagai keluarga juga sudah melayani dia, bahkan teman-teman dari DPM juga yang datang ke Sentul juga waktu itu tim DPM mendoakan. Tetapi Allah berdaulat atas kehidupan dia. Jadi apa yang Tuhan lakukan itu yang terbaik. Kita juga nggak tahu apakah dia hatinya. Waktu terakhir sih dia bilang iya, katanya iya, udah dituntun sama suami dari Patricia juga, sama kita juga, Kristi kita. Cuman dia masih bilang Isa Al-Masih, ya dia percaya katanya. Cuman kan dia kan nabi bukan Tuhan, kita mesti panggil Tuhan. Saya bilang sebut aja, walaupun kamu masih pakai keluarganya Muslim, suaminya Muslim, terus pakai kerudung atau apapun juga dia punya statorinya, tapi di dalam hati panggil aja Yesus. Siap mau sholat bilang aja nama Yesus, nama Yesus.
Tuhan kan tahu ya. Nah, ya, dia bilang sih iya, tapi itu kan kedaulatan Tuhan ya. Nah, saya bersyukur bahwa dia usia 44 tahun, dia kena cancer, jadi ya Tuhan udah panggil kemarin dan kita pergi ke ada beberapa DPM, terima kasih yang sudah datang, Ibu Santi dan Uci, Tirsa dan keluarga yang lain, apa namanya, Emilia, apa namanya, Onya dan suami Ronald. Nah, kita mewakili keluarga sekali lagi, tidak dapat kami membalas setiap doa-doanya. Doa-doa kita semua berarti dia harus dipanggil Tuhan. Jadi bukan kehendak kita yang terjadi, tapi kehendak Tuhan. Kita tidak bisa memaksakan Tuhan. Biar mentang-mentang kita udah berdoa di DPM itu, semua apa yang kita minta Tuhan kabulkan. Itu kan kedaulatan Tuhan ya. Kita tetap doa kita juga dijawab oleh Tuhan bahwa dia sudah dipanggil. Mungkin ini yang terbaik. Jadi sekali lagi atas nama keluarga besar Mama Hid, Stella, anak cucu, mengucapkan terima kasih banyak buat semua keluarga DPM yang sudah mensupport perhatian dan doanya. Demikian, terima kasih Miss Erni. Tuhan Yesus memberkati. Nanti rencana tanggal 11 Maret ada penghiburan, mau dibikin, walaupun dia Muslim, keluarganya nggak apa-apa, kita mau bikin doa bukan yang sudah meninggal, tapi kan firman Tuhan bilang kan yang tinggal buat Stella, karena Stella juga dalam kondisi sakit, kita mau mungkin disentuh atau mungkin nanti kami akan sekaligus doa onsite, nanti diinfokan oleh Michael di mana tempatnya, tapi mohon kesediaan Bapak Ibu kalau ada waktu datang dalam doa untuk Stella, doa penghiburan pada tanggal 11 Maret pas ulang tahunnya dia. Makanya namanya Sri apa deh nama lupa. Ya udah, itu aja deh. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya Mama Penny, luar biasa ya, walaupun semua sudah tahu bahwa semua itu adalah kedaulatan Tuhan ya, kehendak Tuhan yang jadi, dan biarlah semua kehendak Tuhan. Terima kasih ya. Lanjut, mungkin ada kita, mari kita semua bersemangat ya. Firman Tuhan ini iya dan amin ya. Firman Tuhan inilah yang sangat memberkati kita. Kita adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Silakan. Ya, mari kita memberikan kesaksian, meneguhkan satu dengan yang lain. Ya, ada Rona, Ibu Susanti, Pendeta Esra, Ibu Maria, Non Fomi. Yuk, silakan. Ibu Grace, Ibu Jenny, Estelina, naik banyak kesaksian ini. Ya, bagaimana di masa muda sampai usia lanjut, lansia tetap melayani Tuhan karena firman ini. Ya, ya silakan. Ayo, Mom. Haleluya. Mari kita berikan kesaksian. Karena kesaksian itu ya akan mengalahkan setiap rencana iblis. Ya, rencananya tidak akan bisa menjamah kita. Karena apa? Karena kita suka bersaksi. Ya, silakan. Haleluya. Ya, silakan Ibu. Terima kasih. Orang bosan lihat saya bersaksi, tapi itulah hidup yang saya alami. Ya, saya bersyukur pagi ini semakin dikuatkan oleh firman yang disampaikan oleh Miss Erni. Betul, kita sebagai umat yang sudah dipilih Tuhan harus memberikan kesaksian itu betul lewat sikap dan perbuatan. Saya bersyukur perjalanan hidup saya, kalau saya pikir-pikir memang luar biasa, tapi itulah
saya merasakan Tuhan membentuk saya luar biasa. Bagaimana kita menjadi orang yang bermanfaat bagi orang sekalipun. Saya tidak seperti kayak yang lain bisa berkata-kata tentang firman Tuhan, tetapi dengan hari-hari kita mengisi kehidupan kita dengan selalu membaca firman, mendengar firman Tuhan, eh, pelan-pelan kita dibentuk. Jadi apa yang terjadi lalu-lalu itu yang menjadi pemikiran saya, kenapa saya kok begitu, kenapa saya, tapi setelah saya dekat sama Tuhan, saya merasakan bagaimana uh, peristiwa-peristiwa yang lalu itu semua adalah untuk kebaikan bagi hidup saya dan selanjutnya untuk menjadi berkat bagi anak-anak, bagi anak cucu yang ada sekarang, terlebih buat orang-orang di sekitar kita, saudara-saudara kita. Jadi saya bersyukur sekali dengan firman yang telah saya dengar ini, saya kuat. Ya, apa yang dialami kayak Ibu. Kemarin saya tidak bisa hadir, Ibu Stella, untuk ini. Karena saya tidak ada teman, gitu ya. Bu Stevi kebetulan lagi repot juga, Ibu Dece lagi PWKI. Tetapi saya di rumah saya menangis karena saya merasakan bagaimana ditinggal anak, suami, dan anak saya itu yang pergi itu 2 orang ya, tambah dengan suami. Jadi saya tahu bagaimana rasanya Ibu Stella itu. Tapi ini dengan firman ini, puji Tuhan kalau Ibu Stella mungkin mendengar, ini sangat-sangat menguatkan bahwa semua yang terjadi di dalam kehidupan kita secara manusia tidak enak. Tetapi di balik semua itu indah, sungguh indah buat kehidupan diri kita, bahkan buat kehidupan anak cucu kita selanjutnya. Itu saja. Terima kasih untuk firman-Nya Bu Erni. Terima kasih ya Bu Yeni untuk Ya, semuanya ya. Ya, terima Saya kasih dua, ini. Ya, anaknya cuma 2, perempuan 2. Jadi ya hmm, satu udah dipanggil Tuhan, puji Tuhan. ya. Baiklah, terima kasih Ibu Jenny. Luar biasa bahwa bagaimana peristiwa-peristiwa apapun masa lalu itu bahkan sampai sekarang bisa boleh menjadi berkat buat cucu dan saudara-saudara yang lain karena Tuhan ini meneguhkan. Baiklah yang lain, boleh kita menyaksikan masih banyak waktu ya. Mari kita saksikan pagi hari ini supaya iblis tidak berani coba-coba dekat kepada kita, keluarga besar DPM. Karena iblis tahu, wah ini semua hamba-hamba Tuhan semua yang di DPM suka bersaksi, nggak berani dekat-dekat kita. Ya, silakan. Bu Sarah, Haleluya. Bu Sarah, Bu Sarah. Ya, ada Ya Ibu kan Sarah. Ada Pak Yusak Ulin itu barangkali mau bersaksi. Iya, silakan Pak. Salam, selamat pagi. Miss Erni yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang menguatkan saya dan keluarga, om tante semua yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ada banyak kesaksian yang kita sudah dengar dan kesaksian itu menguatkan kita di dalam kita hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan berbagai macam tantangan yang kita hadapi. Ada sedikit kesaksian dari saya berhubungan dengan pekerjaan. Jadi saya mau menyaksikan bahwa waktu saya kuliah dan setelah kuliah belum ada kerja. Jadi saya dengan ibu berjualan kecil-kecil
Dan puji Tuhan ada teman-teman saya yang sudah bekerja, sudah menjadi PNS. Karena kita orang Timor, kalau jadi PNS itu menjadi satu idola kita. Karena memang di Kupang, di NTT, jarang ada perusahaan-perusahaan besar. Nah, waktu itu kita semua berusaha untuk kalau dapat kita bisa menjadi ASN. Puji nama Tuhan, saya waktu itu belum kerja, tapi saya sudah berkeluarga. Dan atas dorongan istri saya, dan kami dua sepakat, kami mau ke daerah transmigrasi. Kami mau merantau saja. Karena hidup kalau susah kan memerlukan nama Tuhan. Jadi kita berdoa, kita bilang sudah kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan memberikan kita petunjuk yang terbaik seperti apa, ya kita tetap yakin pasti Tuhan buka jalan. Dan pada waktu itu kami setiap malam jam 12 malam kami berlutut di rumah kami sendiri, kita berlutut dan kita berdoa kepada Tuhan. Kenapa orang lain Tuhan berkati, kami belum, atau kami tidak. Tapi di dalam doa-doa kita suami istri, waktu itu kita punya baru satu anak. Dan kita tetap berdoa kepada Tuhan, kenapa teman-teman yang lain sudah kerja kok saya belum? Apa salah saya Tuhan? Saya selalu ada di dekat Tuhan, lalu kenapa saya belum? Tapi di dalam doa-doa itu kami yakin bahwa pasti Tuhan buka jalan. Jadi teman-teman kalau kerja, ada di tetangga yang ke kantor, tegur saya, Om Yus, saya berangkat dulu. Saya bilang, oke, baik sudah. Dan saya memang jujur tidak ada rasa minder atau merasa merasa jengkel, tapi tidak ada. Tapi saya dengan istri tetap kita berdoa, pasti Tuhan menolong. Dan puji Tuhan dalam doa-doa kita itu waktu tes PNS tahun 1999, ternyata begitu banyak orang yang ikut tes, nama saya juga ada di situ untuk dinyatakan lulus. Hanya kami puji Tuhan. Dan waktu itu saya dengan istri membuka radio kecil kami dengar pengumuman dibacakan lewat radio, ternyata nama saya ada. Dan kami puji Tuhan. Kami merangkul dan berdoa kepada Tuhan. Karena jawaban Tuhan tepat pada waktunya. Kami sudah punya komitmen bahwa kita harus ke daerah trans. Karena walaupun sarjana, tapi kalau di kampung sendiri tidak ada kerja, kan kita malu. Tapi kami yakin bahwa pasti Tuhan akan buka jalan. Dan puji Tuhan, kami berdoa dengan penuh penyerahan diri kepada Tuhan. Maka Tuhan jawab tepat pada waktunya, dan saya punya kerja, dan tahun kemarin dengan berbagai macam tantangan yang saya hadapi dalam tugas pekerjaan, dan puji Tuhan tanggal 1 Mei kemarin saya sudah purna bakti atau pensiun dengan sehat sampai dengan saat ini karena kasih dan kemurahan Tuhan. Mungkin ini kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Luar biasa kesaksian yang luar biasa, di mana kita yakin dan percaya seperti tadi dikatakan bahwa kita adalah imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri, ya. Amin. Jadi kita ini milik Tuhan. Tuhan tahu apa yang kita doakan. Tuhan tahu apa pergumulan kita. Sepanjang sehati berdoa, doa orang benar besar kuasanya. Hingga Bapak Yusak tahun 1999 boleh lulus semua karena Tuhan. Karena Tuhan punya rencana menjadi saksi Kristus. Makanya saat ini kita mendengarkan kesaksian Bapak Yusa yang luar biasa. Amin. Haleluya. Ya, terima kasih Pak. Dan yang lain silakan. Mungkin ada yang baru bergabung, ya, yaitu firman Tuhan tadi 1 Petrus 2 ayat 9, ya, di mana kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus,
umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kita semua memberitakan perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kita dari keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Ini dasarnya firman Tuhan pagi hari ini, sehingga kita harus bersaksi. Ya, misi Tuhan. Ada lagi, silakan. Haleluya. Ini sudah ada yang bergabung, Ibu Marco, ya, Ibu Stevi, nih, Bang Rona semua, haleluya. Ayo, mari kita dengan semangat, ya. Mungkin sambil menunggu yang lain, ya, saya boleh menyampaikan kesaksian juga. Firman Tuhan inilah dasar, ya, seperti kesaksian saya sewaktu kita onsite kemarin, ya, di mana di situ dikatakan, saya sampaikan bahwa saya dapat waktu itu pernyataan lewat mimpi. Tuhan katakan, engkau kupakai untuk menyampaikan kebenaran. Ya, itu dalam bahasa Batak, bahasa Indonesianya seperti itu. Ini dasarnya firman Tuhan. Setelah waktu itu malam saya berdoa, saya dapat ini 1 Petrus 2:9. Jadi firman ini ya dan amin bagi kita. Inilah dasarnya, walaupun setelah itu ada proses. Ya memang sewaktu mendapat firman Tuhan ini, wah hatiku semangat, hebat Tuhan aku dipilih. Tetapi kemudiannya ada yang banyak yang gak enaknya, ya banyak yang gak enaknya. Diproses. Saya waktu itu ya dikucilkan, apalagi orang Batak ada di sini, Inang Nadeak. Ya, saya tidak kompromi dengan berhala-berhala. Ya kalau keluarga kita Marbun, puji Tuhan sudah, tapi Manurung, keluarga dari suami saya waktu itu banyak tantangan yang saya hadapi. Sampai saya mau dihapus dari marga Manurung. Karena apa? Tidak kompromi dengan mereka. Ya, masih percaya dukun berhala, itu nggak main-main. Sampai saya itu kursi mau dibunuh, ya, mau dibunuh oleh adiknya sendiri, adik almarhum. Saya mau dibunuh. Ya, untung ada seorang pendeta juga, pendeta Metodis Manurung, yang melihat, akhirnya dia marah waktu itu. Ya Tuhan pakai ada yang menyelamatkan kita. Karena apa? Kita kepunyaan Allah sendiri. Ini yang saya. Kita kepunyaan Allah sendiri. Jadi kalau iblis itu mereka-reka perbuatan yang jahat bagi kita, tetapi Allah mendatangkan kebaikan. Ya, banyak saya kalau cerita nggak habis. Saya sudah sampaikan kesaksian-kesaksian kepada kita. Ya, 5 tahun kurang lebih berjalan doa pagi ministry ini. Itu kesaksian yang saya sampaikan selalu. Bagaimana saya mau dibunuh, diludahi, diancam semua. Tetapi makanya firman Tuhan ini, iya dan amin. Karena apa? Kita kemanapun, ya saya kemanapun, itu yang saya katakan. Pergi, sampaikan Injil. Ya, marketplace. Kita kemanapun, saya mau ngajar itu sampai sekarang, 25 tahun saya mengajar, saya selalu katakan, praying first. Praying first buat anak-anak, dimanapun, di sekolah manapun ditempatkan, saya katakan, praying first, kita harus berdoa dulu. Ya, saya tidak takut saya mau dipecat, tetapi saya puji Tuhan sampai sekarang nggak dipecat, karena saya selalu utamakan, ayo anak-anak, praying first, berdoa dulu. Baru memuji Tuhan, baru membaca firman. Makanya pimpinan saya yang sampai sekarang ini, ya, sampai sekarang dipakai. Waktu itu saya katakan, ya nggak apa-apa. Miss mau, Ibu Angelin mau berhentikan saya dari sini nggak apa-apa. Ya, kita punya Tuhan yang besar. Tuhan pasti sediakan. Nggak apa-apa, Miss Erni, lanjutkan. Dia katakan seperti itu. Karena apa? Ada pujian, ada doa. Jadi sebelum belajar seperti KKR. Ya, ada pujian, ada penyembahan, ada firman Tuhan. Nah, karena ini kita bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Jadi kemanapun kita harus membawa misi itu. Kita harus sampaikan perbuatan Tuhan yang ajaib itu. Tuhan yang sudah selamatkan kita, Tuhan yang sudah tolong kita. Masa kita diam? Ya,
Jadi kemanapun kita bukan membicarakan yang lain. Saya kemanapun berkunjung ke rumah saudara, teman, sahabat, gak ada membicarakan lain selain kasih Kristus. Itu. Ayo yang lain, silakan Bapak Mama. Ayo, satu lagi mungkin ya bisa. Haleluya. Saya satu kali yang Ya, pagi, minta maaf, saya mau menyaksikan kemarin Om Tante semua, saya tidak ikut doa pagi ministry, minta maaf, mungkin Tuhan tegur saya. Kemarin selama saya mengikuti kegiatan ini, minta maaf, saya setelah pensiun ada kebun kecil. Ada buat kebun kecil, tanam jagung, kacang, dan lain-lain sebagainya. Ya, kemarin saya dengan ibu, kita sepakat karena sudah lama tidak pergi melihat kebun kecil kita. Dan kemarin kita ke tempat kebun saya, ternyata hewan, dalam hal ini sapi, habiskan semua tanaman-tanaman kami dalam satu kebun. Dari saya dengan istri, kami kecewa, kami lihat tidak ada satupun tanaman yang ada di dalam kebun kami. Saya bilang mungkin ini Tuhan marah, kita sudah ikut doa pagi ministry, tapi kita bilang itu nanti besok baru kita ikut, kita ke kebun dulu karena sudah lama tidak lihat kebun. Ternyata semua yang kita tanam tidak ada satupun yang tersisa, semua dimakan sama hewan atau dalam hal ini sapi. Tapi saya dengan ibu kami tidak kecewa, secara manusia pasti kami kecewa, tetapi secara iman bahwa tidak apa-apa. Mungkin ini teguran Tuhan, tapi masih ada waktu untuk kita bisa tanam lagi, tahun depan mungkin kita bisa tanam lagi. Dan kami melihat yang sisa-sisa, ada kacang yang dicabut, tapi masih tinggal di situ, ya kita kumpul-kumpul, kita bilang sudah kita bawa untuk kita bisa masak, rebus bagi anak-anak, bagi tetangga untuk sama-sama menikmati berkat Tuhan. Karena sebenarnya berkatnya banyak, tetapi karena ketiduran kita atau seperti apa, tanaman yang kita usahakan tidak bisa dinikmati dengan baik, tetapi Tuhan masih menjaga kita. Yang utama adalah pribadi kita dengan Tuhan. Nah, khotbah pagi hari ini menguatkan saya dengan istri di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Itu luar biasa, Miss. Kami dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan, dan secara manusia kami kecewa, tetapi di dalam Tuhan kami percaya bahwa Tuhan masih memelihara kami, Tuhan masih menjaga kami. Pasti kami tahun depan akan bekerja lebih keras lagi, dan kami percaya bahwa Tuhan ada bersama kami. Dan hal yang kami alami ini kami menganggap bahwa satu tantangan yang kami hadapi dalam hidup ini, tapi Tuhan pasti tidak meninggalkan kita. Tuhan pasti menjaga kita sebagai anak Tuhan. Kita yakin dan kita percaya bahwa apapun yang kita alami dalam hidup ini tidak seizin Tuhan, kita tidak ada sampai dengan saat ini. Semua karena rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Pasti apapun yang kita alami, Tuhan pasti menolong dan memberkati kita. Mungkin ini kesaksian saya yang kedua. Minta maaf sudah menyita waktu, tetapi Tuhan memberkati kita semua para pendengar yang mendengar kesaksian saya ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. amin. Dahsyat Tuhan kita luar biasa. Ya, terima kasih Pak Yusak yang boleh semua kita diproses, tapi semua itu mendatangkan kebaikan. Amin. Amin. Mungkin nggak ada lagi ya. Baik. Shalom. Oh, ada. Iya, puji Tuhan. Ya, Silakan. luar biasa memang ya, Tuhan itu luar biasa. Luar biasa berarti luas sekali. Bu Eri begini, firman itu saya baca dalam 1 Petrus 2 yang dibawakan Ibu. Saya mau bicara soal gini, kalau kita bicara kebenaran, berarti kita berani bicara karena mengalami dengan Yesus. Orang yang belum punya pengalaman dengan Yesus tidak akan bisa bicara seperti apa yang dia rasakan. Nah, saya bicara kebenaran baik dengan keluarga maupun dengan jemaat Tuhan. Itu ada orang tidak bisa menerima itu. Justru ini saya mau bilang gereja. Karena ya saya nggak tahu kenapa di dalam batin itu selalu berkata harus bicara.
harus bicara. Banyak orang takut untuk bicara, takut nanti dimarahin, takut nanti macam-macam. Kalau saya udah biasa, mau dibenci puji Tuhan, disayang puji Tuhan. Karena memang mengikut Kristus harus siap menjadi keset. Itu satu prinsip, jadi harus siap. Mental kita harus siap. Mengiring Yesus, mengikut Yesus, berbicara tentang Yesus, siap untuk dibenci, siap untuk disingkirkan seperti tadi kesaksian Ibu Erni. Sampai hampir dibunuh dan segala. Kalau saya dibunuh enggak, tapi sudahlah difitnah bla bla bla. Wah, Stefu itu munafik bla 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 bla. Yesus haleluya. Sampai hari ini. Tadi malam kami baru ibadah keluarga kami. Itu banyak hal dikupas tentang hidup kita sebagai umat Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh hatinya melekat dengan Tuhan. Nah, ini saya mau bicara masalah kebenaran. Saya kalau bicara kebenaran itu bukan asal sekedar bicara, itu keluar dari hati yang paling dalam, dan Yesus, saya selalu berkata, Tuhan apa yang harus saya perbuat. Nah, saya berbicara ke satu grup gereja, saya nggak perlu sebutin grup gereja mana, pokoknya satu grup gereja. Buat saya pertama gini, kalau kita bicara menjadi fakta, bicara tentang kebenaran, bicara tentang apa yang Tuhan mau dari kita. Bukan artinya bahwa Bu Stevi lebih baik dari semua, tidak. Bukan. Tapi kita berhak untuk mengingatkan dalam kasih Tuhan. Itu satu prinsip. Jangan kita takut bicara apa yang Tuhan mau. Nah, ini biasanya tidak bisa diterima. Dalam satu adalah orang yang tidak bisa terima. Nah, waktu saya masukin sesuatu di dalam satu grup dengan satu memang itu hal memang harus saya bicara. Karena kalau tidak bicara, yang dalam hati mengatakan gini, kalau engkau mengasihi si A dan si B, bicarakan itu. Kalau kita takut berbicara, berarti kita perlu pertanyaan, apakah kita mengasihi si A atau tidak, hanya Tuhan yang tahu. Nah, ketika saya berbicara, ada satu jawaban. Itu Ibu Stevi coret aja dari situ, dari grup ini, gitu. Saya ketawa aja. Saya ketawa, bukannya marah. Saya tidak akan marah. Coret aja dia dari sini, dari grup ini. Terus saya jawab begini. Manusia boleh coret nama saya. Asal jangan Tuhan Yesus coret sama Bu Stevi. Itu Bu. Karena tidak mudah memang bicara kebenaran. Banyak manusia Kristen, ini saya bilang, tapi takut bicara kebenaran. Saya sekarang diberikan roh keberanian untuk berbicara apa yang Tuhan mau. Karena berdasarkan pengalaman, jangan kita bicara tapi hidup kita aja nggak benar. Benar nggak? Sekarang kita bicara, oh Tuhan Yesus itu baik dan gini-gini. Tapi orang berbicara tapi perilaku Tuhan Yesus dalam hidupnya tuh nggak ada. Tidak menjadi berkat, tidak menjadi jadi batu sandungan. Cuman ya mungkin orang nggak bicara. Tapi saya bisa melihatnya. Saya selalu belajar untuk, oh janganlah lakukan itu. Karena memang Tuhan, kita ini kan sebagai orang-orang yang hidup dalam doa, ya. Hidup selalu dengan firman Tuhan hari lepas hari. Tapi kalau kita tidak bisa menyampaikan kepada sesama kita, bukan benci, bukan menghakimi. Kalau menghakimi, umpamanya gini Bu Erni ya, satu contoh. Bu Erni itu nggak boleh gitu, gini. Itu kan bukan melayani, itu menghakimi dengan satu hal kata-kata yang tidak baik. Tapi Tuhan memberikan kita hati yang bijaksana, perkataan-perkataan yang keluar karena roh Tuhan. Jadi waktu saya berbicara, saya benar-benar dikatain gini, coret aja namanya dia dari grup ini, bla 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 bla. Saya merenung, Tuhan ampuni orang ini, ampuni dia. Nah, terus kemudian ya itu jawab saya. Satu, manusia boleh coret nama saya, tapi asal tangan Tuhan Yesus yang mencoret nama saya. Itu Bu. Jadi tidak mudah mengiring Yesus. Jangan bilang kita Kristen, tapi kita tidak mau melakukan apa yang Tuhan mau. Jadi saya nggak mau bicara orang lain. Saya tidak mau menjadi orang Kristen yang munafik. Apa yang Tuhan mau lakukan itu. Tapi dengan perilaku yang baik. Memiliki hati yang benar. Pikiran yang benar. Tutur kata yang baik. Jangan kamu menjadi orang yang jadi saya kena mengalami pelan-pelan, saya mengiringi satu dari organisasi doa satu dengan yang lain. Tuhan kan perhadapkan banyak manusia. Apakah kita bisa mengimbangi si A, si B, si C, si D? Karena kami belajar
kita harus bisa menerima keberadaan orang, tapi bukan menerima dengan menghakimi atau membicarakan negatifnya. Tugas kita berdoa. Karena kita, Tuhan tuh kasih lihat sama kita. Saya sering mengalami itu. Tapi Tuhan terima kasih untuk kepercayaan kau berikan. Begitu pula dengan keluarga besar ahli waris Ingkiriwang. Karena sebagian mu'alaf. Emang bicara Yesus mereka bisa terima? Gak bisa, Bu. Tapi karena doa, karena imanku, sekarang mereka mau gak mau tunduk. Saya bilang di dalam Yesus tidak ada demo. Ini sudah mendekati kurang 1 orang aja. Yes, oke. Gampang kalau saya bilang Tuhanku itu kan besar sekali. Kuasanya, kasihnya semuanya. Kalau Tuhan bilang tak, tunduk. Nggak ada yang setan pun yang bisa bilang gini, jangan mau, nggak ada. Itu yang saya imani. Tuhan Yesus banyak berbuat dalam hidup saya. Maka saya bilang, tugas kita mendoakan dengan hati dan iman yang sungguh-sungguh. Maka terjadi perubahan demi perubahan. Karena apa? Kita percaya kuasanya. Jangan hanya percaya, yakin, yes. Makanya saya kalau dengar firman itu saya simpan. Tuhan, terima kasih. Biarlah aku menjadi pelaku firman ini dalam hidup saya. Jadi itu, Bu, bicara kebenaran tidak mudah. Kalau hati kita tidak didorong oleh sungguh-sungguh hati kita dengan Tuhan. Kalau kita melekat dengan Tuhan, ada firman di Yohanes. Saya nggak perlu Yohanes, saya suka lupa. Kalau firmanku tinggal di dalam engkau, di dalam diri kita, dan kita di dalam dia. Oh, itu luar biasa. Ini terus sekarang saya alami. Jadi memang tugas kita sebagai alat Tuhan adalah berbicara kebenaran. Melakukan hal itu dengan sukacita karena Tuhan. Bukan karena dilihat teman, oh ini Bu Erni, oh Bu Stevi itu rajin ya gini-gini. Saya nggak butuh itu. Tapi ketika saya melakukan sesuatu, saya minta sama Tuhan urapan. Agar apa yang saya lakukan itu saya lakukan sungguh-sungguh untuk Tuhan. Bukan untuk dinilai oleh manusia. Saya nggak butuh pujian manusia. Karena ketika manusia memuji kita hari itu, itulah berkatmu. Habis perkara. Jadi jangan. Tapi kita tahu Tuhan Yesus kita baik. Dia luar biasa. Itu aja Bu Erni. Tuhan berkati. Ya, terima kasih Ibu Stevi, luar biasa. Kita semua diberkati, ya, kebenaran itu. Ya, kebenaran itu harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan tulus. Jangan takut untuk menyatakan kebenaran. Hanya tanda kutip kita menyampaikannya dengan hikmat daripada Tuhan. Sehingga kita ini tidak menjadi batu sandungan dan dia imannya menjadi tidak tumbuh. Tetap kita punya hikmat. Terima kasih buat kita semua, puji Tuhan. Ya, terima kasih buat Ibu Feni yang sudah menyampaikan kasihan, Ibu Jenny, semua, Bapak Yusak Ulin, dan Ibu Stevi. Terima kasih. Biar roh kita terus berkobar di dalam Tuhan. Baik, mari kita bersahati ya di dalam doa. Mari kita tutup dengan doa. Nanti untuk menutup doa pagi ini ada Bapak Pendeta Esra Abdon ya untuk menutup kita dalam doa. Ya, Bapak Pendeta Asron ya. Ya. Nanti ya, baiklah mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Luar biasa Engkau bagi kami Bapa, di mana kami sudah menyampaikan kesaksian pribadi lepas pribadi, apa yang Tuhan izinkan kami alami. Kami diproses di dalam Engkau Bapa. Terima kasih buat Ibu Feni Bapa yang boleh menjadi berkat buat keluarga, di mana di dalam kedukaan Ibu Stella Tuhan, anaknya, putrinya Ibu Maria Tuhan sudah panggil. Kami percaya Tuhan, biarlah keselamatan keluarga besar ini menjadi milik mereka semua. Tuhan pakai Ibu Feni di masa tuanya, boleh menjadi teladan berkat-berkat. Tuhan berikan kesehatan, sukacita selalu bagi mom kami yang terkasih ini Bapak. Terima kasih Bapak. Kami juga terima kasih kepada Ibu Jenny Tuhan yang sudah menyampaikan bagaimana Tuhan memakai, memilih dia sehingga
bagaimana peristiwa-peristiwa masa lalu boleh menjadi berkat buat cucu, menantu semua keluarga. Bahkan kami bersyukur buat Bapak Yusa Ulin Tuhan, di mana luar biasa lewat kesehatian keluarga Tuhan telah mewujudkan semua yang yaitu Tuhan di tahun 1999 boleh masuk dalam PNS semua karena anugerah-Mu. Dan saat ini juga Tuhan, di masa tua Bapak kami yang kami kasih dengan ibu anak mantu cucunya Tuhan, kalau Tuhan izinkan di dalam mengolah ada banyak kebun tanaman Tuhan, kami percaya Bapa, biarlah Engkau memberkati setiap benih yang mereka tabur akan menghasilkan panen yang melimpah sehingga boleh menjadi berkat kesaksian Bapa dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat Ibu Stevi di mana Tuhan pakai terus untuk menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, di mana lewat kesaksian ini kami juga boleh melakukan oleh karena firman Tuhan, bukan kebenaran kami, tetapi kebenaran-Mu Tuhan, firman-Mu, di mana Tuhan tempatkan kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan seluruhnya. Kami saat ini kami berdoa buat di mana Tuhan sudah memakai Bapak Ibu semua kami yang ada di sini, Tuhan memakai Bapak Michael dan Ibu Kristi yang boleh Tuhan pakai terus di dalam kami doa pagi ministry. Tuhan berikan hikmat bijaksana, kasih yang melimpah, kesabaran Tuhan, sehingga DPM ini boleh berjalan sampai saat ini. Kami serahkan juga keluarga Pastor Patricia Tuhan yang ada di Korea. Tuhan pakai keluarga ini Bapak boleh menjadi berkat untuk setiap yang Tuhan percayakan pelayanannya, keluarganya. Kami bersyukur buat keluarga besar yaitu Bapak John Mamusung, Ibu Feni. Tuhan terima kasih, keluarga ini tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Bapak. Terima kasih buat kami semua yang hadir buat saat ini, yaitu buat Ibu Jenny Estelina, buat Ibu Uci, Ibu Feni, Ibu Kristi, Ibu Maria, Non Fomi, Ibu Ninyoman Mariam Tuhan, Ibu Susanti, Ibu Tinco, Ibu Jenny, Ibu Sarah, Ibu Marco, Ibu Kristia, Ibu Stevi, Ibu Grace Nadia, bahkan juga seluruhnya Pastor Jack, itu semua Tuhan yang ada saat ini hadir, Bapak Yusa Ulin, Pendeta Esra Abon, Bapak Pastor Jeffrey juga yang tidak hadir, Pastor Apron, Bapak Godlib, dan yang lain yang tidak kami sebutkan satu persatu. Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat seluruhnya visi misi yang Tuhan taruhkan buat DPM, kami boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara Indonesia. Tuhan jamah pemerintahan kami dari mulai Bapak Presiden sampai tingkat daerah. Tuhan berikan roh takut gentar atas mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan ke dalam tangan-Mu seluruh hidup kami, bahkan sepanjang hari ini. Tuhan, kami serahkan aktivitas kami di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Baiklah saat ini menyampaikan yaitu doa yang Tuhan ajarkan, doa Bapa kami. Diberikanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami seperti Amin. kami sudah mengampuni orang yang bersalah, dan Kepada janganlah membawa kami ke dalam cobaan, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya serahkan kepada Bapak Pendeta Esra Abdon untuk menutup kita dalam doa. Haleluya. Dibuka mic-nya, Pak Pendeta. Pak Pendeta, dibuka mic-nya dahulu, Pak.
Iya Pak, mic-nya tolong dibuka. Ya, Harus disebut Pendeta Esra. Pendeta Esra, Bapak, Pendeta Esra Abdon, tolong dibuka. Mic-nya. Ya, Gangguan kali, Bu. oh, enggak. Oh, udah, silakan Pak. Tidak bisa. Silakan Pak. Udah mic-nya udah dibuka. Bisa? Gangguan. Oh, baik. Kalau begitu mari kita akhiri. Kalau Amin. tidak terhubung, ya mari kita akhiri. Kita kepada Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik dalam surga. Kami bersyukur Bapak pagi hari ini luar biasa. Berkati kami pribadi lepas dari seluruhnya hidup kami. Saudara-saudara Bapak, Mama terkasih, mari kita mengangkat tangan kita. Kasih anugerah daripada Allah Bapa dan persekutuan kita dengan Roh Kudus. Itulah yang memberkati, menguatkan, menghibur kita mulai pagi ini sampai Yesus datang menjemput kita kedua. Haleluya. Amin. Terima Amin. kasih ya, Bu Erni. Tuhan berkati. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan berkati Bu